Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila sami wa dzurriyyati wa jama'a syada salihin zalakatul muqrabin husan ila Imam Bukhari husan ila Imam Az-Zabidi samakullah sunnah husan la ba'ana wa umatina wa jatina wa syayina husan ila mahatina al-asqiya malam alamiti wa asyantihi wa alibaitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-167. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Koma berdiri sapa Arabiyun, seorang Arabi. Orang Arabi itu orang kampung, orang yang biasanya dianggap orang yang nggak ngerti sekolahan, orang yang nggak terdidik. Fil masjid, yang dalam masjid, fabala kemudian pipis. Ini luar biasa. Anda bayangkan, enek wong kampung masuk masjid kemudian pipis di masjid. Itu kalau Anda mungkin nggak pendungan. Nah, ada orang Arabi masuk masjid kemudian pipis. Fatanawalahu, mongko kemudian megang menangkap ing Arabi sapa nasu. Maka kemudian para sahabat jengkel banget. Ada tiba-tiba masuk masjid kemudian pipis di masjid. Kemudian oleh para sahabat orang tadi ditangkap karena memang tidak etis. Apa tanggapan Nabi? Faqala kemudian dawuh lahu maring sahabat sapa nabiyu da'uhu ninggalo sapa sira hu ing mereka hu ing badui tadi. Ini luar biasa nih Nabi. Ada orang Badui masuk masjid, jelas melakukan perilaku yang nggak bagus. Masuk masjid kemudian pipis. Oleh para sahabat ditangkap. Kata Nabi, nggak usah, biarin aja deh. Da'uhu tinggalo. Wahariku setelah itu nyiramo sapa sira ala baulihi. Ing atase pipisnya Badui tadi sajlan. Ing nuangkan minal mai saking air. Al-danuban atau satu timba minal ma'in saking air. Kata Nabi, biarinlah, nanti setelah dia pipis nanti disiram. Selesai. Artinya beliau sangat toleran banget kepada orang yang dianggap tidak paham. Jadi nggak keras banget. Sekarang kan kita itu keras banget. Anda masih ingat kalau kita di masjid, ada kadang anak kecil nggak boleh masuk masjid. Ada toh? Anak kecil nggak boleh masuk masjid karena dianggap mengganggu orang jamaah. Anda bisa bayangkan kalau anak kecil itu sebagai generasi muda kita yang nanti akan meneruskan kita, kemudian mereka nggak boleh masuk masjid, terus kapan kita mendidik mereka? Karena itulah mestinya masjid kita itu care terhadap anak kecil. Bahwa mereka itu harus dididik, iya, tetapi bukan berarti dilarang masuk masjid. Itu mestinya dibedakan. Karena itulah kalau Anda belajar di dalam mazhab Imam Malik, jadi kalau kita jamaah menurut Imam Malik itu soft jamaah itu depan laki-laki, belakang perempuan. Tapi di antara soft laki-laki itu bisa dicampur antara dewasa dan anak-anak. Sehingga anak-anak itu softnya dimasukkan di dalam soft barisan laki-laki dewasa. Kenapa? Agar anak-anak itu bisa belajar bagaimana sholat yang baik. Nah, ini memang agak beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu soft laki-laki dewasa, kemudian anak-anak. Jadi anak-anak itu disendirikan, sehingga kemudian mengesankan anak-anak itu terpisah dari laki-laki dewasa. Kalau di dalam mazhab Maliki, saya kira kalau Ustadz lebih sepakat yang Maliki. Jadi anak-anak itu dilatih sholat, diajak sholat. Jadi kalau Anda nanti punya anak, tidak apa-apa diajak ke masjid, tapi softnya bareng dengan laki-laki dewasa kalau memang dia laki-laki. Kalau dia perempuan, ya softnya bareng Anda. Sehingga kemudian dia bisa belajar bagaimana sholat yang baik dan benar. Nah, itu anak-anak kita agak kurang care. Beberapa masjid muncul pengumuman itu dan kayaknya masjid menjadi tidak care terhadap anak-anak. Anda tidak bisa bayangkan toh, kalau zaman Nabi coba, bukan hanya anak-anak,
laki-laki dewasa masuk masjid kemudian pipis di dalam masjid. Sahabat kan marah banget. Tapi Nabi mengatakan, nggak apa-apa, wis biarin aja, nanti toh bisa disiram. Nanti setelah dia pipis, nanti disiram, selesai. Itu artinya Nabi mengajari kita bagaimana orang itu menjadi sangat familiar dengan masjid dan tidak takut masuk masjid. Itu penting. Fa'innama buistu aing pesnya diutus sapa sira muyassirin hale memberikan kemudahan walam tub asu lan ora diutus sapa sira muassirin untuk memberikan kesulitan. Kata Nabi, kalian umat Islam itu diutus oleh Allah itu untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Karena itu kalau ada orang yang belum paham, ya nggak apa-apa. Anda masih ingat ada banyak, dulu hadis di Al-Qar, ada orang masuk Islam begitu datang ke Nabi, dia bilang, Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya belum bisa sholat 5 waktu. Saya hanya bisa sholat 2 waktu saja. Boleh nggak? Apa kata Nabi? Nggak apa-apa. Coba, ada orang yang terang-terangan, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak bisa sholat 5 waktu. Saya hanya bisa 2 saja. Mungkin kalau bahasa kita, Nabi saya hanya bisa sholat maghrib subuh saja. Maghrib isya. Duhur, asar, dan subuh saya nggak bisa lakukan. Boleh nggak saya menjadi muslim? Nabi mengatakan, yo nggak apa-apa, silakan aja. Kenapa kemudian Nabi membolehkan ketika dikonfirmasi oleh Umar bin Khattab? Kenapa kok enak ya? Kita aja, kata Umar dan sahabat yang lain, jangankan sholat tidak 5 waktu, tidak jamaah saja. Para sahabat Ansor itu sholat tidak jamaah di masjid, rumahnya mau dibakar oleh Nabi karena nggak mau jamaah. Coba, tidak mau jamaah aja mau dibakar rumahnya. Sementara ada orang yang jangankan jamaah, sholat aja hanya nawar 2. Nabi mengatakan nggak apa-apa. Kenapa begitu? Kata Nabi, nanti kalau lama-lama sudah biasa di masjid kan sungkan dewe toh. Nanti juga genep. Itu cara dakwah. Kalau Anda nanti, kan sangat mungkin toh sebagian dari Anda nanti menjadi bunyai dakwah di daerah. Jangan menyulitkan, gampang aja lah. Kalau memang ini ya nggak apa-apa, lama-lama kan genep. Lama-lama mereka kan juga akan biasa dengan baik. Oke, itu tentang pipis di masjid. Wan Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha iku atat. Anas dune Ummi Qais iku atat datang ibnin kelawan anak laki-laki. Laha kang iku miliknya Ummi Qais, sahirin kang kecil, lam yakul yang belum makan atau ama ing makanan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Ummi Qais. Ummi Qais itu punya anak baby laki-laki kecil. Punya baby laki-laki kecil. Kemudian mereka sowan ke Nabi. Wa ajlasahu. Kemudian mendudukkan sapa Nabi hu ing ibni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hijrihi ing dalam pangkuane Nabi. Ada tamu perempuan kemudian bawa anak. Coba Anda bisa bayangkan, Nabi itu luar biasa care banget sama anak kecil. Begitu ada tamu bawa anak kecil, oleh Nabi anak kecilnya diambil kemudian di pangkuan Nabi. Jadi kalau Anda nanti jadi orang, ya sekarang udah jadi orang ya. Maksudnya jadi orang besar, kemudian ada tamu, ada teman, bawa anak, membiasakan untuk care pada anak-anak. Biasanya kalau misalnya kalau Ustadz sama Ibu ke mana, ada tilik bayi ya, nanti tilik bayi. Ada teman kita yang punya anak kecil, kemudian kita sambang, kita biasanya Ibu mesti gendong bayinya. Nabi juga begitu. Artinya itu bagaimana kita diajarkan oleh Nabi untuk care pada anak kecil. Jadi anak tadi kemudian oleh Nabi di pangkuan Nabi. Fa'ajlasahu fi hijrihi. Fabala kemudian pipis sapa anak tadi ala saubihi yang atasnya pakaiannya Nabi. Anda kalau misalnya Anda jadi bunyai, kemudian ada santri datang nggawa anak
kemudian Anda gendong anaknya, terus pipis di pangkuan Anda. Kira-kira kayak kalau Anda ya, wah ini anaknya. Coba Nabi enggak ternyata. Coba Nabi itu enek sahabat nggawa anak lanang, bawa anak kecil, kemudian dipangkuli Nabi, fabala, kemudian pipis di pakaiannya Nabi. Nabi kemudian yo enggak marah, enggak ada apa-apa. Nabi hanya mengatakan fada'a, kemudian minta sapa Nabi bimain, kelan air fanado jahu, kemudian membasahi sapa Nabi hu ing kainnya tadi walam yaghsilhu, dan tidak perlu mencuci sapa Nabi. Nabi kemudian mungkin apa bahasa kita sarungnya ya, sarungnya Nabi yang basah kena pipis tadi, kemudian disiram saja, disiram yang kena pipis saja, kemudian nggak perlu dicuci semua. Ini terkait dengan najis. Anda masih ingat ada najis waladoh, mutawasitoh, apa satunya? Mukhafafah. Waladoh itu najisnya anjing dan babi, atau anak yang dilahirkan dari situ. Misalnya anak babi lahir apa? Anak anjing itu muwaladoh. Kemudian anjing melahirkan ayam. Nah, maka ayam yang lahir dari anjing itu tetap najis muwaladoh. Nah, kita belajar Fathul Qorib begitu. Jadi najis muwaladoh adalah najisnya anjing dan babi dan segala yang dilahirkan dari keduanya, apapun bentuknya. Ada babi lahir kucing, ya kucing itu yang lahir dari babi tadi itu termasuk muwaladoh. Mungkin kalau cucunya sudah enggak ya. Terus kucing berikutnya lahir cempe, misalnya. Ini contoh aja loh. Maka itu najis muwaladoh. Najis mutawasitoh yang paling najis mukhafafah adalah pipisnya anak kecil laki-laki, bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Hadis ini menjadi salah satu dasar itu. Hadis ini Ummu Qais itu membawa anak kecil, anak laki-laki kecil, dan dia belum makan apa-apa kecuali ASI. Maka kemudian itu dianggap najis mukhafafah, najis yang paling ringan. Kalau Anda kena pipis itu, maka kemudian tidak perlu pakaian kita dicuci semua, cukup yang kena pipis itu disiram. Dengan catatan anak itu belum makan apapun kecuali ASI. Sekarang kadang kan enggak ya. Bayi baru lahir udah dikasih susu, kasih roti, macam-macam, didulang gedang. Ya itu sudah enggak mukhafafah karena makannya sudah macam-macam. Syaratnya belum makan apapun kecuali ASI. Kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatal qaumin ing tempat sampahnya kaum. Suatu ketika Nabi itu datang ke sebuah kaum. Nah, kemudian beliau mau buang hajat, mau pipis. Maka kemudian beliau nyari tempat sampah. Wabala lan kemudian pipis sapa Nabi kok iman, hale berdiri. Ternyata dalam konteks tertentu Nabi pernah pipis dengan berdiri. Kalau kita secara umum disunahkan pipis itu dengan duduk. Tapi dalam konteks ini Nabi pipis kok iman dengan berdiri. Ini kayaknya kalau Anda di toilet laki-laki, Anda yang perempuan nggak tahu ya. Kalau Anda yang di rumah ada toilet laki-laki biasanya, itu ada tempat-tempat pipis yang laki-laki dengan berdiri. Yang ditadoi koyok apa itu? Tempat besar itu. Kalau tidak ada yang duduk, Anda boleh pada konteks tertentu. Nabi pernah habala kok iman, pipis dengan berdiri. Kita juga masih ingat dulu ngaji di bab ini atau di Adkar. Nabi itu mengajarkan kalau makan itu dalam posisi duduk. Minum juga dalam posisi duduk. Tapi pernah Nabi itu minum dalam posisi berdiri. Artinya kalau kita terpaksa, maka berarti boleh. Tapi hanya minum, bukan makan. Nabi hanya pernah diriwayatkan sambil berdiri itu hanya minum.
Kalau makan beliau mesti duduk. Jadi kalau makan kita usahakan untuk duduk. Kalau minum mungkin dalam konteks tertentu karena nggak ada tempat duduk, bolehlah konteks tertentu kita berdiri. Jadi kalau kita belajar hadis kemarin dalam Adhkar, Nabi makan duduk. Beliau kalau makan atau minum menggunakan tangan kanan. Minum juga duduk, tetapi dalam konteks tertentu beliau kadang berdiri. Pipis di sini, Nabi mengajari kita pipis dalam konteks duduk. Tapi alasan tertentu Anda bisa bayangkan karena Nabi pipis di tempat sampah. Mungkin karena kalau beliau duduk justru najis, karena kemudian beliau berdiri. Artinya ketika ada alasan tertentu kemudian harus berdiri, ya silahkan. Sumada'a, kemudian minta sapa Nabi bimain kelan air. Kemudian setelah pipis beliau minta air. Fajituhu mongko datangi sapa ingsun bimain. Kemudian Nabi minta air, kemudian Hudzaifah membawa air untuk Nabi. Fatawaddoa, kemudian setelah beliau membersihkan diri, kemudian beliau wudhu. Nah, ini berarti ada dua hal yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Satu, pada kondisi tertentu berarti kita boleh, untuk laki-laki ya, untuk laki-laki pipis dalam posisi berdiri. Satu, konteks tertentu, tidak senantiasa begitu. Konteks tertentu karena mungkin khawatir najis di sekitarnya. Kemudian yang kedua, Nabi membiasakan diri setiap habis buang air, beliau berwudu. Jadi kalau habis pipis atau habis BAB, beliau wudu. Jadi akhirnya beliau senantiasa dawamul wudu. Wa anhu lan saking Hudzaifah radhiyallahu an fi riwayatin ukhra fan tabatu mongko menjauh ketika Nabi pipis, saya menjauh minhu saking Nabi. Fa asara kemudian awe isyarat sapa Nabi ilaya maring ingsun. Fajitu mongko datangi sapa ingsun hu ing Nabi. Fakum tu mongko berdiri sapa ingsun inda akibi di belakang Nabi hatta faragha sehingga selesai. Hadis ini yang tadi Nabi pipis dalam posisi berdiri pada konteks tertentu itu Anda bisa lihat tercatat dalam hadis Bukhari nomor 224. Oke, ini cara membersihkan pipis. Dibersihkan, disiram, kecuali yang pipis mukhafafah ya, boleh tidak harus dicuci, tapi hanya disiram di bagian yang najis saja. Oke, an Asma radhiyallahu an, dari Asma radhiyallahu an qalat, Ja'ad datang. Asma ini Anda paham ya, Asma ini salah satu putra Abu Bakar. Dia saudara perempuannya Sayyidah Aisyah. Berarti kalau Nabi apanya? Ipar. Asma ini adalah tokoh perempuan hebat yang beliau inilah yang mengirim makanan kepada Nabi ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur. Masih ingat ketika Nabi Isra Mi'raj? Beliau sembunyi dulu di Gua Sur. Gua Sur ya? Gua Sur atau Gua Hira? Kayaknya nggak meyakinkan. Di Gua Sur bersama Abu Bakar. Anda kalau umroh, Anda bisa lihat. Ustaz tuh bayang no, Gua Sur itu tinggi banget. Sekarang aja kita sengkok itu apa? Sulit untuk naik ke atas. Bayang no biyen, Asma naik ke atas, belum ada tangga, perempuan sambil bawa makanan. Saya tuh kadang bayang no, hebat ya Asma itu. Kok iso ya naik segitu tingginya. Kita aja sekarang ada tangganya aja, kita luar biasa. Asma, yang kemudian Asma ini dinikahi oleh Zubair bin Awam, yang Anda masih ingat kita ngaji nikah ya, yang puasa kemarin sebelum puasa, apa itu namanya? Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, tentang pernikahan. Asma ini Anda bisa bayangkan, Asma ini perempuan hebat, putra presiden, karena Abu Bakar pernah jadi khalifah. Ketika dinikahi Zubair itu laki-laki yang miskin, sehingga Asma itu sampai ikut kerja keras untuk membersihkan kandang. Dia harus membersihkan kandang
membuang sampah, menyunggi sampahnya kuda, membuang sampai perjalanan lebih dari 500 meter. Kalau dalam bahasa kita di sini buangnya di mana itu? Pojokan itu ya, pembuangan sampah. Coba, ini luar biasanya perempuan Asma. Asma mengatakan pada kita begini, Ja'at datang sopo imro'atun, seorang perempuan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakolat, kemudian ngucap nanya sopo imro'ah. Aro'aita, bagaimana pendapat Anda? Ihdana ing salah satu dari kita tahidu, yang haid sopo ahad fisaubin, yang dalam pakaian. Kaifah tasna'u, bagaimana harus melakukan? Kalau bahasa kita, Kanjeng Nabi, salah satu dari kita itu haid. Darah haid itu ternyata kemudian nempel di pakaian. Mungkin Anda pernah kasus begitu ya. Bocor, kemudian darah haidnya kena di celana atau di pakaian kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa dibuang atau digunting atau kayak apa? Darah haid yang kena pakaian. Apa jawab Nabi? Kala jawab sapa Nabi, tahuttuhu, ngosok sapa sirahu ing tadi darah haid, sumatak rusuhu, kemudian dikucek bil ma'i. Kata Nabi, pakaian tadi bisa dipakai biasa aja. Darah haid tadi dibersihkan, digosok kalau kering, kemudian dikucek dengan air. Watah dojuhuhu, lan mengaliri sapa ahad hu ing tadi darah haid, waktu sholli lan sholat fihi. Jadi artinya darah haid yang masuk, yang nempel di pakaian, cukuplah dibersihkan, dikucek dengan air suci. Setelah itu boleh dipakai lagi. Berarti yang hadis ini menjelaskan cara mensucikan darah haid yang nempel di baju. Kalau yang tadi hadis 3 atau 4 sebelumnya, tadi adalah cara membersihkan air pipis. Yang hadis ini cara membersihkan darah haid yang nempel. Wa Aisyah radhiyallahu an qalat, Ja'at datang sapa Fatimah bintu Abi Hubes, yaitu Fatimah binti Abi Hubes. Nama Fatimah itu banyak. Ada Fatimah binti Rasul yang istri Sayyidina Ali. Nah, ini yang datang Fatimah binti Abi Hubes ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakolat kemudian nanya sapa Fatimah bintu Abi Hubes, ya Rasul, ini sedene ingsun iku imro'atun, perempuan istihadah, yang istihadah. Tahu ya istihadah ya, darah yang keluar setelah masa haid selesai. Haid itu maksimal berapa? 15 hari. Lebih dari 15 hari maka istihadah. Kata Fatimah, Kanjeng Nabi, saya itu perempuan istihadah. Fala'at huru, maka kemudian tidak suci. Afada'atu, afa'ada'u, ana ta ninggal sapa ingsun as-shalah. Saya istihadah, tidak suci-suci. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus meninggalkan sholat? Qala jawab sapa Rasul, la, tidak. Kalau Anda yang boleh meninggalkan sholat adalah haid. Kalau tidak haid, kalau istihadah, maka harus sholat. Sehingga Anda, tapi sekarang gampang ya. Sekarang kan ada hitungan kalender program apa? Di HP kan ada toh. Kapan mulainya, kapan akan berakhir. Kalau sudah lebih dari 15 hari haid, kok nggak suci, maka berarti dianggap istihadah. Kalau udah istihadah, maka harus sholat. Tidak boleh tidak sholat. Jadi perempuan hanya boleh tidak sholat maksimal 15 hari. Haid saja. Lebih dari 15 hari harus sholat. Kata Nabi tidak. Innama dzalika, angin posisinya utawi istihadah iku irkun. Bahasa yang dipakai Nabi, istihadah itu hanya keringat, bukan haid. Walaisa lan ora ana apa istihadah iku bihaidin. Kalau istihadah tidak dianggap haid, karena itu tidak boleh meninggalkan sholat. Fa'idha akbalat nalikane datang, apa haiduka, haid siro, kata Nabi, kalau kau haid, fadai, mongko ninggalo as-sholata. Tapi fa'idha adbarat, nalikane wis lewat, apa haid, ya fasili, mongko mandi, angki saking siro,
Pasile mongko membersihkan sapa sira angki saking sira adama ing darah sumah soli kemudian sholat. Kalau haidnya sudah selesai, ya segera bersihkan darah, mandi, kemudian sholat. Nah, kalau Anda nanti nikah, biasanya setelah haid, kalau ingin kemudian melakukan hubungan suami istri, maka istri harus mandi. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan laki-laki, suami tidak boleh melakukan hubungan seks dengan istrinya sampai dia suci. Suci itu, istilah suci itu pengertiannya apa? Kalau di dalam mazhab, suci itu dibuktikan dengan mandi. Sehingga Anda harus mandi dulu, setelah itu kalau Anda yang di rumah, yang sudah nikah, tidak boleh suami istri melakukan hubungan seks sebelum istrinya mandi jinabat, mandi haid. Kalau Anda suci kemudian belum mandi, nggak boleh. Jadi mandi dulu, bahwa nanti mandi lagi itu beda. Yang pertama mandi haid, yang kedua kalau mandi lagi berarti mandi jinabat. Tapi suci itu harus dengan mandi, bukan tanpa mandi. Itu kriterianya. Summa tawadoi. Kemudian wudu sapa sira likuli salatin, setiap salat. Kalau kita itu wudu normal, secara normal, kalau Anda wudu, maka selama belum batal Anda nggak perlu wudu lagi. Tapi untuk yang perempuan istihadah, kata Nabi di hadis ini, maka setiap sholat harus wudu walaupun dia tidak batal untuk istihadah. Jadi kalau Anda istihadah, duhur, sholat, wudu, nanti asar ya wudu lagi walaupun belum batal. Ini sama dengan orang yang kalau anyang-anyangan itu apa namanya? Terus pokoknya yang pipis yang nggak tuntas. Nah itu kan juga kita disuruh begitu, yang laki-laki biasanya. Orang yang istihadah kata Nabi, summa tawadhu'i likuli sholatin. Maka wudulah setiap sholat hatta yaji'a, sehingga datang apa dalikal waktu. Jadi setiap waktu, setiap sholat fardu, maka harus wudu lagi. Ini penting untuk Anda yang istihadah. Kalau di tayamum juga sama. Kalau kita tidak ada air kemudian tayamum, maka satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi misalnya duhur Anda tayamum karena nggak ada air, maka asar kita harus tayamum lagi. Tayamum boleh untuk sholat sunat berapapun, tapi tidak boleh untuk lebih dari satu kali sholat fardu. Istihadah, tayamum dan seterusnya sama. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah qalat kuntu ana sapa ingsun iku aksilu mandi sapa ingsun jinabata ing jinabat fi saubin nabi ing dalam pakaiane nabi. Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Kadang mandi beliau pakai pakaiannya nabi. Ini cerita kalau Anda belajar bagaimana romantisme nabi dengan para keluarganya, istrinya, riwayat dari Sayyidah Aisyah paling banyak. Sayyidah Aisyah itu pernah mandi bareng dengan kanjeng Nabi. Suami istri mandi bareng. Pernah. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan pada kita, saya pernah mandi menggunakan bajunya Nabi. Coba kalau Anda kemudian mandi pakai bajunya suami. Kayak nggak pernah ya, kecuali sinetron. Coba Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Suatu ketika saya pernah mandi jinabat min saubin nabi, menggunakan bajunya nabi. Fayahruju kemudian keluar sapa nabi ila salati, maring salat. Wa inna buka olmai lan bekas sperma, berarti malam itu mungkin nabi melakukan hubungan suami istri dengan Sayyidah Aisyah. Sarungnya nabi itu kena bercak air sperma. Air sperma suci enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i, air sperma itu suci. Karena itu kalau Anda yang di rumah ada seorang suami, kemudian air sperma kena sarung, maka boleh dipakai untuk sholat. Hadis ini salah satu dasarnya. Kata Sayyidah Aisyah, suatu ketika Nabi itu sholat
berangkat sholat di kainnya Nabi, kalau bahasa kita di sarungnya Nabi itu ada bekas sperma dan Nabi tidak mencuci. Nah, kalau Imam Malik sperma itu najis, sehingga kalau sperma kena sarung ya harus disucikan, tidak boleh dipakai untuk sholat. Itu ada perbedaan. Kalau dalam Imam Syafi'i sperma itu suci, sehingga kalau kena kain tidak perlu dibersihkan. Wa inna buka al-ma'i la satene bekas sperma iku fisaubi dalam pakaian Nabi. Nabi menggunakan kain berangkat sholat ngimami di masjid, itu sarungnya ada bekas spermanya dan beliau tidak mencuci. Artinya sperma itu tidak najis. Wa Anasin saking Anas radhiyallahu an qadima datang sapa nasun manusa min Uklin saking daerah Uklin au Urainah, ini nama tempat. Fastawau mongko tidak suka sapa mereka al Madinah ta ing Madinah. Kata Anas, suatu ketika datang rombongan dari daerah lain, yang orang rombongan tadi termasuk salah satu orang kelompok yang tidak suka dengan Madinah. Kalau bahasa kita apa? Anda masih ingat dulu ada bal-balan Surabaya, itu apa namanya? Bedugong Surabaya itu apa namanya? Bonek ya? Yang crash sampai Malang. Pokoknya Malang di Surabaya musuhan. Nah, ini juga begitu. Suatu ketika orang daerah Uklin itu orang yang nggak suka dengan Madinah. Tapi apa tanggapan Nabi? Luar biasa Nabi. Orang daerah Uklin tadi yang tahu Nabi bahwa mereka itu sangat membenci, tidak suka dengan Madinah. Fa'amarohum mongko perintah sapa hum ing sahabat bilikohin kelawan binatang yang bunting yang ada air susunya. Nabi tetap menyambut mereka dengan baik. Oleh Nabi disiapkan kalau bahasa kita mungkin kambing atau apapun yang bisa diminum susunya. Kalau Anda misalnya ada orang yang nggak suka kita kemudian datang ke rumah, kita kayaknya perlu belajar Nabi. Walaupun kita tahu dia nggak suka kita, kalau dia datang ke kita, Nabi menyiapkan mereka, menghargai dia. Wa ayyashrabu, maka kemudian minum sapa mereka bin abwabiha min abwaliha saking air pipisnya likoh wa abwaniha lan air susunya. Ternyata orang ini luar biasa. Yang diminum bukan hanya susunya kambing, bahkan pipisnya pun diminum. Ini tradisi Badui. Mungkin Anda masih ingat kemarin ada orang yang minum pipisnya unta. Ya, mungkin mereka melihat hadis ini. Padahal yang minum bukan Nabi, yang minum itu orang Badui. Fangtolaku kemudian mereka berangkat. Faedah sohu nalikane mereka sehat, mereka sudah selesai. Kotalu. Oh ini orang-orang berandalan. Kotalu mengko membunuh sapa mereka roiyan Nabi ing gembalane Nabi. Wastakulan mengambil sapa mereka anak ama ing binatangnya Nabi. Ini ada orang luar daerah datang ke Madinah, kemudian oleh Nabi disambut dengan baik, dikasih minum, dikasih makan. Setelah itu mereka merampok. Jadi yang mereka tidak hanya merampok, mereka membunuh tukang gembala kambingnya Nabi. Coba, mereka membunuh tukang gembala kambingnya Nabi, kemudian mengambil binatang ternaknya Nabi. Wis diladeni, kalau bahasa kita apa? Sudah dikasih hati, ngambil rempel. Mereka sudah disiapkan oleh Nabi, malahan mereka merampok binatang peliharaan Nabi, bahkan membunuh gembalane Nabi. Faja'a, mongko datang seopal khobaru, berita tadi, pembunuhan tadi, fi awalin nahari ing dalam pagi. Fa ba'asa kemudian ngutus sapa Nabi fi asarihim untuk mengikuti jejak mereka. Fa alama artafaat mongko nalikane wis tinggi apa hari, berarti setelah siang ji'a mongko bisa ditemui sapa bihim. Maka kemudian siang hari mereka ketangkap para perampok tadi. Apa kemudian hukumannya? Fa amaro mongko perintah sapa Nabi bikot i aidihim untuk memotong tangan mereka wa arjuli melan kaki. Ini hukuman perampok.
Hukuman perampok adalah kalau merampok itu membunuh dan merampok, maka apa hukumannya? Dibunuh dan disalib. Nabi rupanya tidak menyalib. Nabi memotong tangan dan kakinya. Fasumirat, kemudian ditutupi apa ayunuhum, kemudian wajahnya, matanya ditutup kain. Fa'ulku, kemudian diletakkan sapa mereka fil haroti dalam panas. Yastaskuna, podo minta minum sapa mereka walatus kauna, tetapi tidak dikasih minum. Ini cerita tentang hukuman kejahatan. Anda bisa lihat ini di dalam, kalau fikih apa namanya, 7 kejahatan kriminal ya. Ada mulai mencuri, mabuk, membunuh, zina, tuduhan zina dan seterusnya. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna latifa'na Rabbi faqih wa faqih alana wa qarabatil lana bitinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna latifa'na Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.